Hai guys, Bang Wiguna di sini. Balik lagi bersama gue, pengangguran yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini Bang Wiguna akan nge-recap seluruh alur cerita film animasi yang berjudul Pedal Pop Begins yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang petualangan Pelepop, seekor singa muda pewaris tahta kerajaan singa, di mana ia kehilangan orang tuanya saat ia masih kecil yang disebabkan oleh Shadow Master. Oke, seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel Bang Wiguna ini, tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Wiguna ini. Oke, kalau kalian udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Slowly kisses passing by the river. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah burung yang terbang di hutan belantara, di mana ternyata di sana ada seekor singa muda yang bernama Pedal Pop. Di sini ia sedang mengumpulkan buah-buahan untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba ia melihat seekor monyet yang jatuh dari pohon. Akhirnya tak pikir panjang ia pun bergegas menolongnya. Setelah itu, scene berpindah di mana Pedal Pop pulang ke rumahnya dan bertemu dengan seekor burung hantu yang bernama Higabatem. Di sini mereka mengobrol tentang sebuah pertandingan yang nantinya akan menentukan Pedal Pop menjadi warga hutan tersebut. Scene berpindah keesokan harinya, Pedal Pop bersiap berlomba di mana ia akan dijadikan jawara dari para jawara di hutan tersebut. Setelah itu, tetua memberitahu aturan pertandingan tersebut di mana ia harus mengejar sebuah tongkat yang dioper dari satu pemain ke pemain lainnya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Akhirnya Pedal Pop bergegas berlari untuk mengejar tongkat tersebut. Di sini tongkat itu dioper ke seekor monyet yang langsung membawanya pergi. Di sisi lain, Spike dan Twitch berniat membantu Pedal Pop dengan memotong sulur pohon tersebut. Namun ternyata ia malah memotong sulur pohon yang dilalui oleh Pedal Pop yang akhirnya membuatnya terjatuh. Setelah itu tongkat dilempar ke air di mana ternyata seekor buaya yang mengambilnya. Di sini Spike dan Twist kembali membantu Pedal Pop dengan memanggil ikan piranha. Namun ketika buaya tersebut akan lewat, ternyata ikan piranha itu merupakan teman-temannya. Akhirnya Pedal Pop lah yang diserang oleh ikan piranha tersebut. Singkat cerita, tongkat tersebut diambil oleh seekor rusa di mana mereka berlari sangat kencang. Di sini membuat Pedal Pop kesusahan mendahului rusa tersebut. Untungnya tiba-tiba gerombolan rusa itu terjatuh sehingga tongkat tersebut terlempar ke arah garis finish. Pedal Pop yang melihat itu, ia berlari dengan sekuat tenaga. Akhirnya ia berhasil memenangkan pertandingan. Akhirnya Pedal Pop diterima sebagai warga hutan itu, di mana tetua menggambar seekor singa di sebuah pohon yang sangat besar. Setelah pertandingan itu, Higabatem memberikan sebuah kalung singa kepada Pedal Pop dan mulai bercerita tentang masa lalunya. Kemudian scene flashback ke masa lalu diceritakan bahwa zaman dahulu kala es krim berkekuatan dahsyat turun ke bumi. Dari semua makhluk, suku singalah yang pertama kali mendapatkan semua es krim tersebut. Namun ternyata di balik itu semua, sosok yang menyerupai bayangan bangkit di mana ia merupakan sosok kegelapan yang akan menghancurkan dunia. Hari itu adalah hari di mana kerajaan singa memeriahkan kelahiran putra mahkotanya. Namun ternyata ketika semua orang sibuk dalam memeriahkan acara tersebut, ternyata Shadow Master dan anak buahnya mulai masuk ke istana. Untungnya, Ratu berhasil bersembunyi di sebuah kamar, kemudian ia menyuruh Profesor Higabatem untuk pergi membawa Pedal Pop dan memberikan kalung singa tersebut. Sementara itu, Shadow Master berhasil membunuh Raja Arisa di hadapan istrinya. Kemudian scene berpindah di mana Pedal Pop sedang merenung dan melihat medali itu di atas pohon. Tiba-tiba medali tersebut menunjukkan penampakan sebuah tempat-tempat misterius
yang ternyata itu adalah tempat es krim tersebut berada. Keesokan harinya, Pelopop melihat sebuah pesawat yang melintas. Akhirnya ia pun menghampirinya. Ternyata itu merupakan pesawat seekor singa betina yang bernama Leona. Higginbotham mulai mengenalkannya kepada Pelopop bahwa Leona merupakan salah satu pejuang untuk melawan Shadow Master. Ia juga memberitahu bahwa pesawat yang Leona naiki bernama Phoenix. Singkat cerita, ketika Leona memeriksa pesawatnya, tiba-tiba ia menemukan sebuah kumbang pengintai yang dipasang oleh Shadow Master. Seketika, semua pasukan Shadow Master datang dan langsung membuat kekacauan. Terima kasih. Setelah mengambil kalung singa Pelopop, mereka pun akhirnya pergi dari hutan tersebut. Higginbotham menjadi bingung karena hanya itulah satu-satunya jalan untuk menemukan lokasi es krim tersebut. Namun, Pelopop mengungkapkan bahwa semalam ia melihat sebuah penampakan beberapa tempat hingga dirinya tertidur. Akhirnya, Higginbotham menjadi lega, mereka pun bergegas pergi untuk mencari es krim dan merebut tahta kerajaan. Ketika di perjalanan, Pelopop termenung, ia teringat sahabatnya Spike dan Twist, karena mereka belum mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Namun tiba-tiba ketika ia akan ganti baju, muncul Spike dan Twist, ternyata mereka menyusup masuk ke dalam pesawat tersebut. Setelah berganti pakaian, Pelopop memberitahu kepada Higginbotham penglihatan tempat-tempat misterius yang pernah ia lihat waktu itu, di mana terdapat sebuah daratan sejauh mata memandang, hanya terdapat pasir dan juga ada sebuah gunung yang berbentuk seperti gigi. Setelah mengetahui lokasi tersebut, akhirnya mereka pun bergegas pergi ke sana. Singkat cerita, ketika sampai mereka tak menemukan apapun, yang terlihat hanya pasir sejauh mata memandang. Kemudian Pelopop memberikan petunjuk lagi di mana terdapat sebuah gambar piramid yang sangat besar. Akhirnya mereka mulai mencari keberadaan piramid tersebut yang kemungkinan sudah terkubur oleh pasir. Di sini Leona mengandalkan radar pesawatnya supaya bisa dengan cepat menemukan piramid tersebut. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka berhasil menemukannya. Mereka mulai masuk lewat atas dengan menuruni seutas tali. Ketika sudah masuk, mereka kebingungan dengan banyaknya pintu yang ada di sana. Twist dan Spike tanpa sengaja membuka salah satu pintu yang ternyata itu sebuah jebakan. Untungnya mereka berhasil menemukan pintu yang asli, akhirnya mereka pun selamat. Setelah di bawah, ternyata Shadow Master sudah berada di sana dan mengikat semua teman Pelopop. Ia mengancam jika Pelopop tidak mengambilkan es krim untuknya, maka teman-temannya akan dikubur hidup-hidup. Akhirnya Pelopop menurutinya dan mengambil es krim tersebut. Namun ketika sudah menemukannya, awalnya ia kebingungan karena memang banyak sekali es krim palsu di sana. Untungnya dengan menggunakan naluri singanya, ia berhasil menemukan es krim yang asli. Kemudian ia memberikan es krim itu ke Shadow Master dengan cara melemparnya. Akhirnya ia pun pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Pelopop bergegas menyelamatkan teman-temannya. Di sisi lain, ternyata patung singa di sana menjadi hidup dan mulai menyerang mereka. Untungnya mereka berhasil selamat dengan menaiki sebuah tali yang diberikan oleh seseorang dari atas. Ketika sudah di atas, Pelopop bertemu dengan seekor gajah yang bernama Kara. Ternyata ialah yang telah memberikan tali kepada mereka. Kemudian Profesor kebingungan karena Shadow Master telah mendapatkan es krim naluri singa. Namun Pelopop mengungkapkan bahwa es krim tersebut adalah es krim palsu. Akhirnya mereka pun sangat senang dengan hal itu. Setelah itu mereka pun bergegas pergi ke lokasi es krim selanjutnya. Di sisi lain, Shadow Master mulai menyadari bahwa es krim tersebut adalah palsu. Ia langsung marah dan bilang akan menghancurkan Pelopop dengan tangan kosongnya jika bertemu nanti.
Sementara itu, Pelepop kembali memberitahu gambar dari kalung singa tersebut, di mana terdapat sebuah bukit yang melayang. Tapi di sini Higabatem tidak mengetahui di mana lokasi keberadaan bukit melayang tersebut. Ketika mereka sedang menentukan jalan, tiba-tiba hal buruk terjadi, di mana pesawat Leona mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian mesin. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kerajaan gajah untuk memperbaiki pesawat Leona terlebih dahulu. Singkat cerita, ketika sampai mereka dikagetkan dengan semua pasukan gajah yang sudah berubah menjadi patung. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa anak buah Shadow Master telah menghancurkan kerajaan gajah tersebut. Kemudian tiba-tiba Leona menemukan seekor anak gajah yang memberitahu mereka bahwa rombongan gajah yang lainnya sedang menuju lembah gajah. Akhirnya tak pikir panjang mereka pun menyusul rombongan tersebut bersama-sama. Singkat cerita, setelah bertemu mereka langsung ikut menemani rombongan itu untuk menuju lembah gajah. Namun ketika di perjalanan, ada seekor tikus raksasa yang mengancam rombongan gajah untuk menyerahkan Pedelpop. Tiba-tiba Kara mempunyai ide untuk mengalihkan tikus tersebut, sementara Pelepop pergi bersama rombongan gajah lainnya. Ini berat juga ya. Setelah beberapa lama kejar-kejaran, akhirnya Leona dan Kara tertangkap. Mereka pun dirubah menjadi patung oleh tikus tersebut. Di sisi lain, ketika Pelepop sedang bermain tebak-tebakan bersama Speak dan Twist, ia mendapat penglihatan bahwa tikus tersebut akan menghadang rombongan gajah di sebuah tebing. Akhirnya, tak pikir panjang, Pelepop langsung mengubah rute perjalanan para rombongan di mana mereka semua akhirnya selamat sampai tujuan. Namun ketika sampai, tikus tersebut ternyata masih terus saja mengikuti mereka dan mulai merubah semua gajah menjadi patung. Pedelpop yang sudah kesal, ia mengeluarkan kekuatan es krim tersebut, di mana membuat tikus tersebut kembali ke ukuran semula. Akhirnya membuat sihir dari tikus itu hilang dan semua gajah yang berubah menjadi patung kembali normal. Dirasa sudah aman, mereka pun kembali ke kerajaan dan Pelepop mulai bertanya tentang bukit melayang kepada tetua gajah di sana. Ternyata salah satu dari mereka mengetahui legenda bukit tersebut dan langsung menunjukkan arahnya. Setelah mengetahui lokasi bukit tersebut, akhirnya mereka pun bergegas untuk pergi. Sisi lain, Shadow Master yang mengetahui Pedelpop sedang menuju bukit melayang tersebut, kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Pedelpop dan rombongannya. Tak berselang lama, Leona yang sedang mengemudikan pesawatnya, tiba-tiba radar menunjukkan bahwa adanya bahaya mendekat. Akhirnya mereka pun berusaha kabur dan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah beberapa lama kejar-kejaran, akhirnya monster tersebut berhasil menyemburkan api tepat ke mesin pesawat tersebut, sehingga terjadi kerusakan yang cukup parah. Untungnya mereka berhasil selamat setelah Leona berusaha mendaratkan pesawatnya di atas bukit melayang. Kemudian mereka mulai membagi tim, di mana Leona, Speak, dan Twist menunggu di pesawat dan akan memperbaikinya. Sementara itu, Pelepop, Kara, dan Higabatem pergi untuk mencari es krim kekuatan singa tersebut. Di sisi lain, Shadow Master sudah sampai di lokasi es krim itu, di mana mereka disambut oleh seekor burung Phoenix legendaris yang memiliki kekuatan sangat besar. Di sini, Shadow Master berusaha mengalihkan burung tersebut, sementara Rex anak buahnya berusaha mengambil es krim tersebut. Ketika ia akan mengambil es krimnya, burung itu melihat dirinya dengan tatapan yang aneh, di mana ternyata ia akan mengingat orang yang mengambil es krimnya. Ternyata juga Rex adalah seekor singa yang tak lain itu adalah pamannya Pedelpop.
Tak berselang lama, Pedelpop pun datang, alhasil burung itu langsung menyerangnya. Ia mengira bahwa Pedelpoplah yang mengambil es krimnya. Ketika keluar dari kuil, ia memilih untuk menyelamatkan teman-temannya yang hampir dimakan burung tersebut. Sementara itu, Shadow Master berhasil melarikan diri. Tak berselang lama, Leona datang, mereka pun berusaha kabur dari burung tersebut. Setelah menggunakan cukup banyak tenaga, ternyata burung itu masih saja bisa mengejarnya. Akhirnya, tak punya pilihan lain, Leona meminta Higabatom untuk memaksimalkan tenaga pesawat tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil kabur dari burung tersebut. Namun di sini Higabatom menjadi bingung karena Shadow Master memiliki satu es krim, yaitu es krim kekuatan singa. Pedelpop di sini menyemangati mereka bahwa ada yang tidak dimiliki oleh Shadow Master, yaitu teman sejati seperti mereka. Scene berlanjut di mana Pedelpop melanjutkan perjalanannya untuk mencari es krim singa yang ketiga. Namun ketika di perjalanan, mereka menemukan sebuah hutan tanpa ujung di mana banyak petualang yang tersesat di sana. Di sini mereka memutuskan melewati hutan tersebut dan ternyata tidak ada satupun makhluk hidup di dalamnya. Ketika di perjalanan, mereka bertemu dengan seekor tupai terbang yang bernama Rascal. Ia menawarkan bantuan kepada Pedelpop dan yang lainnya untuk menunjukkan jalan keluar. Awalnya, Leona tidak mempercayainya, tapi karena tak punya pilihan lain, akhirnya mereka menyetujuinya. Ketika di perjalanan, Rascal mengajak Pedelpop untuk balapan menuju jalan keluar. Di sini, Twist pun ternyata mengikuti Pedelpop dari belakang. Namun, ketika Pedelpop berhasil mendahului Rascal, Twist dibawa ke suatu tempat di mana tiba-tiba ia menjebak Twist hingga terjatuh. Pedelpop pun menghampiri Rascal dan bertanya apa yang sedang terjadi. Namun ketika Pedelpop lengah, ternyata Rascal mengambil es krim tersebut. Kemudian Pedelpop yang kebingungan, ia memilih untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Scene berpindah ketika di pesawat, Pedelpop dimarahi oleh Leona karena ia gampang percaya dengan tupai itu. Namun Pedelpop langsung menenangkan semuanya dan menyuruh Leona untuk mengarahkan pesawatnya ke rumah Rascal. Ketika sampai, mereka mengecek rumahnya, namun ternyata Rascal tidak ada di sana. Di sini mereka hanya menemukan sebuah album yang terdapat sebuah foto yang menunjukkan bahwa hutan itu dulu sangat indah sekali dan banyak hewan di sana. Mereka juga menemukan sebuah peta yang mereka curigai itu merupakan tempat yang dituju Rascal. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi yang ditunjukkan peta tersebut. Ternyata memang benar Rascal ada di sana dan ia sudah dibuntal oleh sebuah jaring laba-laba. Pedelpop langsung menghampirinya dan meminta es krimnya kembali. Namun Rascal mengungkapkan bahwa es krimnya sudah tidak ada di tangannya, melainkan di seekor laba-laba yang sangat besar. Pedelpop yang melihat itu, mereka pun langsung berlari dan menyelamatkan diri. Setelah itu, Rascal mulai mengungkapkan bahwa memang benar dulu hutan itu sangat indah sekali dan banyak hewan di sana. Namun pada suatu saat, ada seseorang yang memakai jubah yang ternyata itu adalah Shadow Master, di mana ia memberikan sebuah telur dan menjanjikan jika ia memeliharanya, maka ia akan menjadi penguasa hutan tersebut. Setelah menetas, ternyata telur itu merupakan sebuah monster laba-laba yang membuat hutan menjadi gersang. Akhirnya semua penduduk hutan memilih untuk pergi. Kemudian ia meminta maaf kepada Pedelpop karena telah mencuri es krimnya. Setelah itu, mereka semua mulai membuat rencana untuk mendapatkan kembali es krimnya dan mengusir monster itu dari hutan. Twist mulai masuk ke dalam sarang laba-laba itu dan memancingnya untuk keluar. Lalu Pedelpop memancingnya ke suatu tempat di mana di sana sudah disiapkan jebakan untuk monster tersebut.
Rascal mulai mengendap-endap dari bawah untuk mengambil es krimnya. Akhirnya setelah dapat, Leona mulai memutuskan tali yang dipasang ke Phoenix sehingga monster itu terpental sangat jauh dan menghilang. Kemudian mereka kembali ke sarang laba-laba untuk menjemput Twist. Ketika sampai, Paddlepop mengeluarkan kekuatan es krimnya, di mana membuat sumber mata air kehidupan muncul kembali dan membuat hutan tersebut indah seperti dulu. Setelah itu, Raska mengantarkan mereka keluar dari hutan tersebut dan kembali meneruskan perjalanannya. Di sisi lain, Shadow Master mulai mengirimkan pasukannya untuk menyerang kembali Paddlepop dan yang lainnya. Benar saja, tak berselang lama radar pesawat menunjukkan sebuah titik merah yang ternyata itu pasukan Shadow Master yang langsung menyerangnya. Jangan sentuh kapalku! Setelah beberapa lama, mereka menemukan sebuah pulau. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di sana. Namun ternyata pasukan Shadow Master terus menunggu mereka. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk bermalam di pulau tersebut. Singkat cerita, ketika terbangun mereka dikagetkan dengan pesawat Leona yang sudah tak berbentuk lagi. Ternyata ada sesosok makhluk yang membongkar pesawatnya dan membawanya ke suatu tempat. Mereka pun mulai mengikutinya dan ternyata di sana banyak sekali makhluk kerdil dan juga ada sebuah robot ayam raksasa. Di sini Leona meminta untuk dikembalikan lagi pesawatnya, namun ayam tersebut memberikan tantangan di mana jika mereka menang dari salah satu tantangan tersebut, maka mereka boleh mengambil kembali pesawatnya. Paddlepop dan yang lainnya pun setuju dan percaya mereka semua akan menang. Singkat cerita, tantangan pertama dimulai yaitu tentang kontes makanan. Barang siapa yang dapat dengan cepat menghabiskan makanan tersebut, maka dialah pemenangnya. Di sini Spike menjadi wakil dari mereka, namun mereka semua dikagetkan ternyata makhluk tersebut dengan mudah menghabiskan semua makanan di meja dengan cepat. Kemudian tantangan kedua dimulai yaitu tentang ketepatan, di mana mereka harus menembak sasaran dengan tepat menggunakan sumpit. Leona di sini menjadi wakil mereka dan percaya diri bahwa ia akan menang. Namun ternyata makhluk tersebut dengan mudah mengalahkannya. Singkat cerita, Paddlepop mengambil tantangan terakhir. Tantangannya yaitu mengambil buah dari seberang danau dan membawanya ke garis finish. Siapa yang lebih cepat membawanya, maka ia pemenangnya. Paddlepop di sini menjadi pemenangnya setelah makhluk tersebut mengalami konslet karena masuk ke air. Mereka pun mulai menagih janjinya untuk mengembalikan pesawatnya. Namun ayam itu menolaknya dan memohon kepada mereka semua jangan pergi dari pulau tersebut. Sementara itu, Paddlepop melihat makhluk tersebut keluar dari tubuh ayam raksasa itu. Ia pun akhirnya mencoba masuk dan menemukan seekor ayam yang ternyata ia merupakan seorang profesor terkenal. Kemudian ia mengungkapkan bahwa ia terdampar di pulau tersebut setelah mengalami kecelakaan pesawat. Karena itulah ia menahan mereka semua untuk pergi karena takut kesepian lagi. Ia juga mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk kerdil tersebut adalah sebuah robot. Di sini Profesor Into meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan pesawat Leona sekaligus meningkatkan tenaganya. Singkat cerita, setelah diperbaiki, Paddlepop berjanji kepada profesor itu akan menjemputnya setelah dirinya berhasil mengalahkan Shadow Master. Akhirnya, dengan tenaga yang ditingkatkan, Phoenix bisa terbang dengan cepat kabur dari semua pasukan Shadow Master. Singkat cerita, ketika di perjalanan, Spike tanpa sengaja memakan semua makanan yang ada di pesawat. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah pulau dan mengambil persediaan makanan terlebih dahulu. Ketika Spike dan Twist mengambil makanan, Spike tanpa sengaja memakan sebuah buah yang aneh dan bercahaya.
Setelah memakannya, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi besar dan tak berselang lama suku pulau tersebut datang dan memuja Spike. Mereka mengira Spike adalah dewa gunung. Di sisi lain, Pelopop yang mulai menyadari Spike hilang, mereka memutuskan untuk mencari Spike bersama-sama. Namun satu persatu mereka diculik oleh suku pulau itu dan membawanya ke hadapan Spike. Kemudian di sini Spike menyuruh suku itu untuk melepaskan teman-temannya. Pedelpop pun mengajak kembali Spike untuk melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba Spike menolaknya dan mengusir mereka semua. Ia berkata lebih nyaman menjadi dewa daripada bersama mereka karena mereka semua selalu menyalahkan dirinya. Akhirnya Pedelpop pun pergi dan mulai menyusun rencana untuk menjemput kembali Spike. Sementara itu, Higabatem menemukan buah itu dan berkata bahwa efeknya hanya sementara. Akhirnya, mereka bergegas menjemput Spike, di mana Twist mengendap-endap bertemu dengannya. Benar saja, tak berselang lama Spike berubah kembali menjadi normal. Suku tersebut yang menyadari itu semua, mereka pun akhirnya langsung mengejar Spike dan Twist. Setelah beberapa lama, Phoenix muncul. Ternyata di sini mereka menyamar menjadi dewa gunung. Kemudian mereka berpura-pura memakan Spike dan berkata kepada suku itu supaya ramah dengan pendatang baru. Akhirnya mereka pun pergi dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, ketika di perjalanan mereka mendapat badai yang hebat. Akhirnya membuat Leona tak punya pilihan. Ia pun terpaksa mendaratkan pesawatnya. Kemudian Pelopop, Leona, dan Higabatem memutuskan untuk mengecek Phoenix karena memang pendaratan tadi tidak mulus seperti biasanya. Ketika mereka berjalan mengecek ke sekitar, tanpa mereka sadari bongkahan es tersebut pecah dan membuat pesawatnya hanyut. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan menuju kuil singa tersebut. Setelah beberapa lama, mereka mulai kelelahan dan merasa sangat ngantuk. Pelopop mencoba menahan kantuknya, namun ternyata akhirnya ia jatuh dan pingsan juga. Ketika tersadar, ternyata mereka sudah berada di sebuah gua dan dibantu oleh seekor singa. Ternyata itu adalah Rex, pamannya Pedelpop. Higabatem menjadi kaget karena selama ini ia mengira bahwa Rex sudah mati. Kemudian setelah badai reda, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa lama, akhirnya dengan bantuan Rex, mereka berhasil menemukan kuil tersebut. Ketika masuk, Higabatem tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke sebuah lubang. Pelopop diajak oleh Rex untuk meninggalkan teman-temannya, namun Pelopop tak memperdulikannya dan bergegas menolong temannya. Ketika di bawah, ternyata Higabatem dan Leona selamat. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tanpa mereka sadari, Pelopop menginjak sebuah tombol yang ternyata itu merupakan jebakan. Setelah lolos dari jebakan tersebut, akhirnya mereka menemukan es krim keberanian singa yang tersimpan di dalam kuil. Namun, Rex mengungkapkan bahwa es krim itu dilindungi oleh sesuatu yang dapat membuat tangan terluka jika mengambilnya. Pelopop kemudian memasukkan tangannya dan ternyata ia berhasil mengambil es krim tersebut. Kemudian mereka bergegas pergi dari kuil itu, namun ketika di luar ternyata Shadow Master dan anak buahnya sudah menunggu mereka. Rex di sini meminta salah satu es krimnya. Ia berdalih akan membantu Pedelpop, namun faktanya ia malah memberikan es krim tersebut kepada Shadow Master. Pelopop yang marah, ia langsung menyerang Rex dan es krimnya terlempar. Berbarengan dengan itu, Leona dijatuhkan. Akhirnya ia memutuskan untuk menyelamatkan Leona dan menghiraukan es krimnya. Kemudian Shadow Master menghancurkan kuil itu dan membawa Higabatem kembali ke istana. Di sisi lain, Pelopop berhasil menyelamatkan Leona, namun tiba-tiba mereka diserang oleh seekor beruang yang memiliki ekor layaknya seperti ikan. Untungnya mereka berhasil selamat dan kembali ke permukaan. Tak berselang lama, Phoenix muncul. Ternyata Kara, Spike, dan Twist mereka berhasil mengemudikan pesawatnya. Setelah Pelopop di dalam pesawat, mereka mulai menyusun rencana dan memutuskan kembali ke istana untuk melawan Shadow Master.
Di sisi lain, Higabatem mulai diinterogasi oleh Shadow Master, di mana ia bertanya bagaimana cara menggunakan semua kekuatan es krim singa tersebut. Awalnya Higabatem tidak mengatakannya, namun setelah ia diancam akan membunuh Ratu Shiva, akhirnya ia mengungkapkan bahwa jika ingin menggunakan kekuatan singa, ia harus menyatukannya dengan tongkat singa. Shadow Master menjadi bingung karena ia telah mematahkan tongkat tersebut ketika ia membunuh Adisa. Di sisi lain, Pelopop mulai menyusup ke istana. Di sini ia dan Leona mulai membebaskan semua singa yang ada di penjara bawah tanah tersebut. Sementara itu, Leona bertemu dengan ayahnya yang telah disekap sekian lama oleh Shadow Master. Ia sangat senang sekali dan langsung memeluk ayahnya. Setelah semua singa terbebas, Pelopop menyemangati rakyatnya untuk melawan kegelapan dan memusnahkan Shadow Master. Kemudian scene berpindah di mana ternyata Pelopop dan singa lainnya melakukan serangan terhadap semua pasukan Shadow Master. Di sisi lain, Shadow Master berusaha menyatukan tongkat itu, namun ternyata ia tidak bisa. Akhirnya ia membuang tongkatnya dan memutuskan akan menggunakan kekuatan es krim singa tanpa tongkat tersebut. Higabatem menjadi panik karena ia tahu jika kekuatan es krim dikeluarkan tanpa menggunakan tongkat, maka seluruh istana akan hancur. Tak berselang lama, Pelopop muncul, ia langsung menghampiri ibunya dan bergegas menyatukan kembali tongkat tersebut. Berbarengan dengan itu, tempat tersebut meledak. Untungnya Pelopop berhasil melindungi semua keluarganya dengan memasang sebuah perisai dari tongkatnya. Kemudian ternyata Shadow Master telah berubah menjadi monster dan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Di sisi lain, Pelopop menyuruh ibunya untuk berlindung, sementara dirinya akan melawan Shadow Master. Kuasai kekuatan es krim singa. Setelah beberapa lama bertarung, Higabatem memberitahu cara untuk mengalahkan Shadow Master, yaitu dengan menarik es krim yang ada di dadanya menggunakan tongkat tersebut. Akhirnya, ketika Shadow Master lengah, Pelopop berhasil menarik kekuatan es krim itu dan membuat Shadow Master kalah. Setelah keadaan membaik, semua rakyat singa merayakan kemenangannya, di mana ia menyambut raja baru mereka, yaitu Pelopop. Melihatkan kerajaan singa yang sudah damai dan sejahtera, karena sebelumnya Shadow Master telah dikalahkan oleh Pelopop. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Shadow Master bangkit kembali dan berniat akan mencari kristal dinosaurus yang memiliki kekuatan maha dahsyat. Dan film Pelopop Dinotera pun dimulai. Scene berpindah ke sebuah kerajaan harimau putih yang dipimpin oleh Ratu Felina. Di sini ia sedang kebingungan karena rakyatnya sedang kelaparan dan persediaan makanan pun sudah hampir habis. Ternyata juga ia sangat menaruh dendam kepada kaum singa karena gara-garanya semua kaum harimau putih menjadi menderita seperti ini. Tiba-tiba Shadow Master muncul dan langsung menghampirinya. Ia meminta kepada Ratu Felina untuk menggunakan butiran es waktu supaya bisa pergi ke masa lampau untuk mencari kristal dinosaurus. Awalnya Felina menolaknya, namun karena Shadow Master menghasutnya dan menjanjikan akan menaklukkan kaum singa bersama-sama, akhirnya ia pun menyetujuinya. Kemudian scene berpindah ke Pelopop yang sedang latihan bersama Higabatem. Ketika sedang latihan, tiba-tiba mereka mendengar sinyal darurat dari komputer Higabatem. Ketika mereka melihat ke monitor, mereka dikagetkan ternyata Shadow Master muncul kembali dan telah menemukan sekutu baru, yaitu Ratu Felina. Kemudian Higabatem mulai menyadari niat Shadow Master sebenarnya setelah melihat dinosaurus. Ia mengungkapkan kepada Pelopop bahwa Shadow Master sedang mencari kristal dinosaurus legendaris. Lalu ia menunjukkan sebuah kompas, di mana kompas itu merupakan salah satu alat untuk menemukan keberadaan kristal dinosaurus tersebut. Setelah semua siap, akhirnya tak pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke kerajaan harimau putih untuk mengejar Shadow Master. Singkat cerita, ketika sampai, mereka mulai mengendap-endap melewati semua penjaga yang ada di sana.
Ketika Spike masuk ke dalam portal waktu tersebut, ia tanpa sengaja berteriak sehingga membuat penjaga mengetahuinya dan langsung menyerang mereka. Setelah beberapa lama, mereka berhasil lolos dan masuk ke portal tersebut. Namun hal buruk terjadi di mana Higabatem dan Kara tidak bisa masuk setelah salah satu butiran es itu terjatuh dan hancur. Pedelpop pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor kura-kura yang bernama Nico. Ternyata Nico juga mengetahui tentang legenda kristal tersebut dan mulai menunjukkan kepada mereka di mana lokasi kristal itu berada. Singkat cerita, dengan bantuan kompas, Pedelpop dan Nico sampai di lokasi kristal terbang, di mana kristal itu dijaga oleh burung purba yang sangat ganas. Namun Leona dengan santainya menjinakkan burung tersebut dan mulai menungganginya. Ketika dalam perjalanan mengambil kristal tersebut, ternyata Shadow Master juga berusaha mengambil kristalnya. Di sini ia berusaha menghentikan Pedelpop. Kekuatan singa! Setelah beberapa lama bertarung, Leona dan yang lainnya terjatuh ke kawah gunung. Akhirnya Pedelpop tak punya pilihan lain, ia langsung menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Sementara itu, Shadow Master berhasil mengambil kristal terbang tersebut. Pedelpop dan yang lainnya pun berusaha menyelamatkan diri dari gelombang lava yang diakibatkan runtuhan gunung berapi itu. Untungnya, Pedelpop dan temannya berhasil selamat dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba mereka menemukan sebuah anak singa purba yang tersesat dari rombongannya. Di sini dengan baik hatinya, Pedelpop mengantarkan singa tersebut ke orang tuanya. Di sisi lain, Shadow Master yang mengetahui Pedelpop masih hidup, yang menyuruh Felina untuk menyerangnya. Tak berselang lama, Pedelpop yang sudah sampai di lokasi, ia kedatangan Felina dan langsung menyerangnya. Namun di sini Pedelpop tidak membalas serangannya karena memang ia ingin berdamai dengan kaum harimau putih. Felina yang sudah termakan dendam, ia terus menyerang Pedelpop tanpa henti dan membangkitkan sebuah monster. Ketika sudah terpojok, rombongan singa purba datang membantu mereka. Akhirnya Felina yang kalah jumlah memutuskan untuk pergi meninggalkan Pedelpop. Kemudian para singa itu membawa Pedelpop ke tempat tinggalnya di mana mereka mengobati luka Leona dan memberikan sebuah panah yang terdapat sebuah kristal di busurnya. Mereka memberikannya sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah menolong anak singa tersebut. Setelah keadaan sudah mulai membaik, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari kristal lainnya. Singkat cerita, Pedelpop sampai di sebuah tempat yang sangat indah sekali. Nico pun mengungkapkan tempat itu merupakan tempat tinggal dinosaurus suku Cula 3, di mana ia merupakan pemegang kristalnya. Mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari dinosaurus tersebut supaya lebih cepat. Ketika di perjalanan, Pedelpop ditanya oleh Leona mengenai hubungan dirinya dengan Felina. Ia pun mulai bercerita bahwa ketika dirinya masih kecil, ia bertemu dengan Felina ketika sedang mengumpulkan makanan. Sejak hari itu, mereka mulai berteman, namun pada suatu saat, Felina dimarahi oleh ibunya karena berteman dengan musuh, yaitu Pedelpop. Ia pun mengusir Pedelpop dan sejak hari itulah dirinya tak pernah melihat Felina kembali. Setelah bercerita, akhirnya Pedelpop menemukan suku Cula 3 yang sedang beristirahat di sana. Malam pun tiba di mana ia mulai beraksi untuk mengambil kristal dinosaurus tersebut. Ia mulai mengendap-endap mengambil kristal itu, namun usahanya gagal karena suku Cula itu terbangun dan langsung menyerang Pedelpop. Ternyata juga kristal itu ikut menyerangnya. Untungnya ia berhasil mengecoh kristal itu dan berhasil mendapatkannya. Seketika suku Cula itu langsung pergi dan tunduk kepada Pedelpop. Kemudian berbarengan dengan itu Leona datang bersama yang lainnya. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Higabatem menggunakan mesin waktu.
Higginbotham pun sangat senang dan langsung memeluk Peddlepop. Ketika Higginbotham sedang menjelaskan tentang mesin waktunya kepada Peddlepop, tiba-tiba Felina menyerangnya dan berhasil mengambil kristal dinosaurus tersebut. Di sisi lain, ternyata Kara telah berubah menjadi anak buah Shadow Master setelah mendapat luka cakar dari burung peliharaan Shadow Master waktu itu. Kemudian Shadow Master meninggalkan Peddlepop dan menghancurkan tempat tersebut. Setelah selamat dari serangan itu, Peddlepop berlindung di sebuah gua dan mulai kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba, Nico menemukan sebuah gambar, di mana gambar itu menunjukkan sebuah kristal lainnya. Seketika kompasnya pun hidup kembali dan menunjukkan di mana kristal itu berada. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah hamparan es yang di bawahnya merupakan air yang sangat dingin. Kemudian mereka pun akhirnya menemukan dinosaurus yang memegang kristal itu. Di sini, Leona langsung membuat lubang dengan panahnya menuju dinosaurus tersebut. Ketika Peddlepop sudah di lokasi, tiba-tiba dinosaurus itu bangun dan membuat bongkahan es itu menjadi hancur. Menyadari kristal itu ada di dalam mulutnya, Peddlepop pun masuk ke mulutnya dan bergegas mengambil kristal tersebut. Ternyata setelah kristalnya diambil, dinosaurus tersebut mulai membeku. Peddlepop pun yang menyadari itu, ia berusaha membuka mulutnya dan bergegas pergi ke permukaan. Ketika Peddlepop akan membeku, untungnya Leona berhasil menariknya ke permukaan. Setelah itu, Peddlepop mempunyai rencana untuk hibernasi di dalam es sampai ke masa depan dengan bantuan kristal itu. Kemudian Leona menyuruh Nico untuk membangkitkannya di masa depan dengan menggunakan kristal yang ada di panahnya. Lalu mereka pun mulai masuk ke dalam es, sementara itu Nico pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Nico sudah tua, ia pun kembali ke hamparan es yang membeku itu dan mulai menancapkan kristalnya. Seketika bongkahan es itu retak dan muncullah Peddlepop. Nico pun mulai menghampiri Peddlepop kemudian menghilang. Lalu mereka bergegas pergi untuk menghentikan Shadow Master. Ketika di perjalanan, mereka melihat dinosaurus anak buahnya Shadow Master yang sedang menindas rakyat singa. Kemudian setelah monster itu pergi, para singa yang melihat Peddlepop menghampirinya dan memberitahu keadaan istana sekarang ini. Tiba-tiba muncul gerombolan harimau putih yang ternyata mereka sekarang sudah berpihak kepada Peddlepop. Higginbotham pun muncul dan mengajak mereka untuk menghentikan kejahatan Shadow Master. Singkat cerita, ketika Peddlepop berhasil masuk ke persembunyian Shadow Master, ia melihat Felina yang sudah dikhianati oleh Shadow Master. Kemudian ia bilang kepada Peddlepop bahwa dirinya akan pergi ke masa lampau untuk membunuh bayi Peddlepop. Setelah itu, Felina memberikan butiran es waktu tersebut, di mana ia menyuruh Peddlepop untuk mengejar Shadow Master ke masa lampau. Di sisi lain, ketika Raja Adisa dan Ratu Sipa akan melakukan perkenalan anak mereka yang baru lahir, tiba-tiba Peddlepop muncul di hadapannya. Kemudian, Peddlepop mengungkapkan bahwa Shadow Master akan membunuhnya dan juga bayinya. Benar saja, tak berselang lama Shadow Master muncul dan langsung menyerang mereka. Untungnya, Peddlepop berhasil mendorong Shadow Master ke portal waktu. Ketika Peddlepop akan diserang, Leona datang dan langsung mengikat Shadow Master. Shadow Master yang sudah marah, ia mengeluarkan kekuatan kristal tersebut. Peddlepop yang menyadari itu berusaha kabur, namun usahanya sia-sia. Kemudian ia menyuruh Leona untuk memanah butiran es waktu ke arah Shadow Master. Karena hal itu dapat membuat ruang waktu berputar terus-menerus tanpa batas dan menjebak Shadow Master. Setelah Peddlepop berhasil mengalahkan Shadow Master, semua anak buahnya pun menjadi musnah. Sementara itu Felina meminta maaf kepada Peddlepop atas semua perbuatannya. Film ini diawali dengan diperlihatkan 3 ekor tikus penyihir di mana mereka sedang melihat ke sebuah buku mantra dan berniat mencari kristal bulan yang mana nantinya kristal tersebut akan mereka gunakan untuk membuat gerhana abadi di alam semesta. Tiba-tiba buku tersebut menutup, ternyata buku itu bisa berbicara layaknya seperti makhluk hidup. Kesulitan mencari informasi tentang kristal tersebut, mereka pun mulai membujuk dengan lembut buku itu supaya memberitahu lokasi kristalnya.
Akhirnya, termakan bujukan penyihir, buku mantra itu pun memberitahu di mana lokasi keberadaan kristal bulan tersebut. Setelah mengetahui lokasi kristal bulan itu, mereka pun bergegas pergi ke sana. Namun ketika sampai, mereka hanya menemukan gua yang kosong dan tidak ada kristalnya. Tiba-tiba salah satu dari tikus itu mengeluarkan kekuatan sihirnya, di mana muncullah sebuah tempat yang dijaga oleh seorang putri. Ternyata ialah penjaga kristal itu supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Akhirnya, tak pikir panjang, para penyihir itu pun langsung menyerangnya. Kalian tidak akan... Pikir kalian bisa? Setelah beberapa lama, ternyata putri itu berhasil dikalahkan oleh ketiga penyihir tersebut. Untungnya, ia berhasil kabur dengan menyuruh tongkatnya untuk mencari kesatria pemberani yang akan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Sementara itu, penyihir yang melihat putri itu kabur, mereka pun menghiraukannya dan langsung menggunakan kristalnya. Seketika bumi menjadi gelap dan mulailah terjadi gerhana matahari. Shin berpindah ke pedal pop yang sedang menikmati pertunjukan sulap di istananya bersama Leona. Tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh tanah yang terbelah dan juga matahari yang mulai gelap. Berbarengan dengan itu muncul putri tersebut yang melayang di atas istana. Melihat hal itu, Pelopop dan Leona langsung bergegas menyelamatkannya. Akhirnya dengan bantuan busur Leona, mereka pun berhasil menyelamatkan putri tersebut. Ketika tersadar, ia langsung mengungkapkan bahwa Pelopoplah yang terpilih sebagai penyelamat alam semesta. Kemudian ia mulai menceritakan secara detail di mana pada zaman dahulu kala kekuatan gelap ditempa langsung dari rembulan oleh Raja Minotaur yang jahat. Ternyata di sini ia menggunakan kristal bulan tersebut untuk menciptakan gerhana abadi demi menciptakan kegelapan abadi di alam semesta. Namun untungnya waktu itu ayah dari putri tersebut berhasil menempa kekuatan kristal matahari, yang mana kristal itu berhasil menyelamatkan dunia dari kegelapan. Namun sayangnya ayahnya putri itu harus tewas di medan pertempuran, dan sejak hari itulah putri itu mulai berpisah dengan kakaknya, di mana mereka berniat menjaga kedua kristal tersebut supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Lalu Shin berpindah di mana Pelopop sedang bersama ibunya yang sedang bermain bunga. Di sini ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyayangi Pelopop. Hal itu membuat Pelopop tidak mau berpisah dengan ibunya karena ia takut kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Namun semangat dari ibunya akhirnya membuat Pelopop memutuskan untuk pergi menyelamatkan dunia kembali. Di sini Putri Bintang menyuruh Pelopop untuk mencari kakaknya yang bernama Pangeran Petir, di mana ialah yang memegang kristal matahari tersebut. Namun karena kondisinya yang sangat lemah, putri itu memutuskan untuk tinggal di istana bersama Kara dan memberikan tongkat bintangnya kepada Twist. Akhirnya setelah semua siap, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ketika di pesawat, Pelopop menanyakan kepada Spike buku yang ia bawa. Ternyata buku itu merupakan buku penyihir tikus tersebut yang terbawa oleh putri tadi. Di sini buku itu mengungkapkan bahwa namanya adalah buku Mantralis. Tak berselang lama, mereka menemukan sebuah badai petir yang sangat dahsyat. Pelopop pun menyuruh Leona untuk pergi ke sana melewati petir tersebut, karena ia yakin bahwa kastil Pangeran Petir ada di sana. Ketika dalam perjalanan, hal buruk terjadi, di mana ada sebuah bajak laut yang menyerang mereka. Di sini bajak laut itu berniat untuk mencuri pesawat Leona dan menjualnya. Setelah beberapa lama menghindar dari serangan bajak laut itu, mereka akhirnya menemukan sebuah kastil yang Pelopop yakini Pangeran Petir ada di sana. Akhirnya di sini Leona memutuskan untuk memancing bajak laut tersebut, sementara Pelopop pergi ke kastil itu. Di sisi lain, Leona berusaha menyelamatkan dirinya dari serangan bajak laut tersebut. Ketika sudah terpojok, ia mempunyai ide dengan menabrakkan pesawatnya ke arahnya. Di sini ia berharap dapat menggertaknya dan membuatnya menjauh.
Akhirnya melihat Leona yang bersungguh-sungguh menabrakkan pesawatnya, ia pun memutar haluan menghindarinya. Namun sayangnya usahanya sia-sia, sayap pesawat Leona menabrak lambung kapal dan membuat mereka berdua terjatuh. Singkat cerita, setelah di bawah, untungnya Leona selamat, namun sayangnya piknik sudah tak bisa diperbaiki lagi. Tiba-tiba Leona melihat burung kecil bernama Sunny yang terjebak di atas pohon. Ternyata burung itu milik bajak laut tadi. Ia mengungkapkan bahwa bajak laut itu memanfaatkan dirinya untuk menemukan harta karun. Setelah semua selamat, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Pelopop sudah sampai di kastil tersebut, dan ketika sudah di dalam, ia melihat ketiga tikus penyihir itu berusaha menyerang pangeran dan merebut kristalnya. Pelopop yang berusaha membantunya, namun ternyata pangeran yang tak tahu bahwa Pelopop ada di pihaknya, ia malah menyerangnya. Ketika pangeran mulai tersudut, Pelopop dengan sigap menolongnya. Akhirnya melihat Pelopop datang, penyihir itu pun langsung kabur. Pangeran petir langsung meminta maaf kepada Pelopop karena telah menyerangnya. Tak berselang lama Leona datang, akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Pangeran petir yang menyadari kegelapan mulai terjadi, ia menyerahkan kristal matahari yang ada di lehernya. Namun ternyata kristal tersebut hanya sepertiga dari bagiannya. Pangeran petir pun mengungkapkan bahwa saat pertempuran ayahnya dulu, ternyata separuh kristal itu berpisah entah kemana dan mereka hanya mendapatkan separuhnya saja. Pangeran petir pun mulai membagi tugas di mana ia Speak dan Twist pergi ke barat untuk mencari separuh kristal tersebut. Sementara Pelopop dan yang lainnya pergi ke arah timur. Pangeran pun menunjuk Sunny sebagai penunjuk arah ke kristal matahari. Singkat cerita, mereka mulai berpisah berjalan ke arah masing-masing. Setelah berjalan beberapa lama, Pelopop menemukan sebuah tempat di mana di sana terdapat kesatria yang berubah menjadi berlian. Kemudian Pelopop memutuskan untuk masuk ke sebuah gua di mana di dalamnya dikelilingi oleh berlian. Tak berselang lama muncul sebuah monster ular di mana ia memiliki kekuatan dapat merubah seseorang menjadi berlian jika menatap matanya. Setelah beberapa teman Pelopop menjadi berlian, ia dan Leona berusaha mengambil kristalnya. Dengan kemampuan naluri singanya, Pelopop pun bisa menghindar beberapa serangan dari monster itu. Namun ketika Leona berhasil mengambil kristalnya, ia tak sengaja menatap mata ular itu, seketika dirinya pun berubah menjadi berlian. Pelopop yang mulai kesal, ia memancing ular itu dan membuat sebuah cermin dari berlian sehingga kekuatan monster itu berbalik kepada dirinya. Setelah monster itu kalah, semua teman Pelopop pun kembali normal. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan satu kepingan kristal matahari. Di sisi lain, Pangeran Petir sampai di sebuah tempat di mana mereka tak tahu arah. Akhirnya Spike menggunakan buku mantranya dan mulai membaca sebuah mantra. Seketika muncul gerombolan peri yang membuat gerbang, di mana gerbang tersebut menghubungkan ke para arwah. Mereka pun mulai masuk dan ternyata di sana ada arwah para pejuang sebelumnya yang telah menyelamatkan dunia dari gerhana abadi yang disebabkan Raja Minotaur. Ketika mereka akan kembali, Spike tanpa sengaja menjatuhkan pedang salah satu pejuang, di mana ternyata membuat mereka bangun kembali. Pangeran Petir yang mengetahui teman lamanya sudah bangkit kembali, ia meminta bantuan untuk menghentikan kembali kegelapan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari kristal matahari. Di sisi lain, Pelopop sampai di sebuah desa di mana mereka melihat sebuah cahaya yang sangat terang di suatu pulau. Namun mereka kebingungan bagaimana caranya untuk pergi ke pulau tersebut. Tiba-tiba Leona mempunyai ide di mana ia menghampiri bajak laut yang waktu itu menyerang mereka. Di sini Leona meminta tolong kepada bajak laut itu untuk mengantarnya ke sana. Awalnya bajak laut itu menolaknya, namun karena melihat kecantikan Leona, akhirnya ia pun menyetujuinya.
Di sisi lain, para penyihir itu mulai membangkitkan kembali Shadow Master yang sudah lama terkurung di dimensi waktu. Setelah bangkit, ia langsung mengatakan bahwa dirinya kali ini akan benar-benar menaklukkan dunia. Ternyata pangeran dan pasukannya pun sudah sampai di lokasi sama seperti Pedelpop. Namun di sini mereka dikagetkan dengan seekor naga yang sedang tertidur di tumpukan harta tersebut. Spike dan Twist disuruh mengendap-endap untuk mengambil kristal matahari. Ketika sudah di atas, Spike tanpa sengaja terjatuh, akhirnya ia berhasil menemukan kristalnya. Namun hal buruk terjadi di mana tempat itu menjadi dingin setelah kristalnya diambil. Naga yang menyadari itu, ia terbangun dan mulai menyerang Spike. Mereka pun langsung menghampiri pangeran dan mengungkapkan ternyata kristal itu digunakan oleh naga tersebut untuk menghangatkan telurnya. Menyadari hal itu, pangeran pun menenangkan naga itu. Ia mengambil telurnya dan memberi kehangatan. Seketika naga itu pun pergi dari tempat tersebut. Tak berselang lama, Shadow Master muncul bersama ketiga penyihir itu. Di sini ia mengancam kepada pangeran untuk menyerahkan kristal itu baik-baik. Namun pangeran petir memilih menyelamatkan kristalnya dengan mengirim Spike ke suatu tempat. Sementara itu, Pelepop yang sedang diserang oleh naga itu, mereka kedatangan Spike yang muncul dari atas melewati sumber cahaya. Mereka pun hampir diserang oleh naga, untungnya Pelepop berhasil menyelamatkannya. Setelah naga itu kabur, Spike dan Twist mulai menjelaskan bahwa Shadow Master bangkit kembali. Pelepop yang mendengar itu, ia mulai menyadari bahwa dalang dari semua kejadian ini adalah Shadow Master. Mereka pun langsung bergegas pergi ke kuil matahari untuk menempa kembali kristal matahari itu menjadi satu. Singkat cerita, Pelepop sudah sampai di kuil matahari, namun mereka kebingungan karena api abadi dalam tungku itu sudah padam. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melawan Shadow Master dengan kemampuan mereka masing-masing untuk mempertahankan kristalnya. Berbarengan dengan itu, Shadow Master dan pasukannya datang menyerang mereka. Ternyata di sini Shadow Master memimpin pasukan yang dulu pernah dipimpin oleh Raja Minotaur. Di sini, Pelepop dan temannya pun mulai melakukan perlawanan. Sementara itu, bajak laut tersebut berusaha membantunya dengan menyerang pasukan Shadow Master dengan meriamnya. Keberanian singa! Di sisi lain, Ratu Sipa yang mendengar kabar dari Putri Bintang bahwa ayahnya juga dulu tewas ketika peperangan itu, akhirnya ia memaksa kepadanya untuk mengirimnya ke Pedelpop. Akhirnya, karena tidak punya pilihan, Putri Bintang pun menurutinya. Kembali ke Pedelpop, ketika pasukan Pedelpop mulai terpojok, tiba-tiba Pangeran Petir dan Panglima lainnya datang dan mulai membantu mereka. Pikiranmu si kecil, kamu siap bergabung dengannya? Setelah beberapa lama bertarung, Pelepop mulai menyadari bahwa api abadi sebenarnya adalah Sunny. Akhirnya ia pun bergegas pergi menghampirinya dan melemparkan kristal tersebut. Seketika tubuh Sunny berubah mengeluarkan api. Berbarengan dengan itu Sunny menghilang dan kristal tersebut pun akhirnya menyatu. Shadow Master yang sudah muak, ia mulai menyerang Pelepop dengan kristal bulannya. Pelepop tak menyerah, ia memberi perlawanan dengan menghantam kristal bulan itu dengan kristal matahari. Kemudian hal buruk terjadi di mana Ratu Sipa muncul dan berbarengan dengan itu Shadow Master dikalahkan. Akhirnya Ratu Sipa pun tewas. Pelepop yang menyadari ibunya telah mati, ia pun menjadi sangat sedih. Namun tiba-tiba kristal matahari itu bersinar dan memberikan kehidupan kembali ke ibunya. Akhirnya mereka pun sangat senang dan ini diawali dengan diperlihatkan ikan hiu yang merupakan pemimpin lautan yang bernama General Khan. Di sini ternyata ia mencoba mengambil suatu mutiara yang memiliki kekuatan maha dahsyat. Setelah mengambil mutiara itu, ia berhasil menaklukkan sebuah monster gurita
yang sangat besar. Ternyata ia berniat akan menggunakan mutiara tersebut untuk menyerang penghuni daratan, lalu film Pedal Pop Atlantos pun dimulai. Kemudian scene berpindah ke kerajaan Singa di mana Higabatam akan pergi meninggalkan istana untuk melakukan penelitian di suatu tempat. Pedal Pop sangat sedih akan hal itu. Ia meminta Higabatam untuk tetap tinggal karena istana sangat membutuhkannya. Namun ia bersikeras akan pergi dan meyakinkan bahwa Pedal Pop tidak akan kesepian karena ada Leona dan yang lainnya. Setelah Higabatam pergi, tiba-tiba muncul seekor burung yang bernama Tuan Jambul. Di sini ia meminta kepada Pedal Pop untuk meresmikan pengeboran minyak miliknya di Pulau Anjing Laut. Leona mulai kesal karena Tuan Jambul sepertinya hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun Pedal Pop bersikap tenang, ia menuruti permintaannya. Setelah itu mereka semua pun bergegas pergi menuju Pulau Anjing Laut. Ketika di perjalanan, Leona mulai menjelaskan bahwa sekarang Phoenix telah dirubah menjadi kapal selam yang memungkinkan untuk menjelajahi lautan. Kemudian Pedal Pop menemui Tuan Jambul di mana ia meminta penjelasan keuntungan apa yang akan ia dapat jika melakukan pengeboran tersebut. Tuan Jambul pun menjawab dengan adanya minyak maka rakyat Singa di kerajaan akan makmur dan sejahtera. Singkat cerita, ketika sampai di Pulau Anjing Laut, mereka pun disambut oleh seekor anjing laut yang bernama Marco. Setelah itu, semua penghuni pulau pun berkumpul dan menunggu Pedal Pop untuk meresmikan pengeborannya. Ketika Pedal Pop akan meresmikan pengeboran minyak tersebut, seekor anak anjing laut yang bernama Bella menghampirinya dan memberitahunya efek dari pengeboran tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pengeboran itu bisa menyebabkan laut menjadi kotor. Tiba-tiba muncul Tuan Jambul, ia yang kesal karena rahasianya hampir bocor, menyuruh Marco untuk mengambil anaknya. Ketika Pedal Pop akan meresmikan pengeborannya, tiba-tiba muncul seekor gurita raksasa yang menyerang pulau tersebut hingga hancur. Lalu muncul Jenderal Khan di mana ia menuduh Pedal Pop yang telah mengotori lautan. Belum sempat Pedal Pop menjelaskan kesalahpahamannya, Jenderal Khan terus saja menyerangnya. Akhirnya tak punya pilihan lain, Pedal Pop pun mulai bertarung dengan ikan itu. Aku memberimu pelajaran. Berubah strategi. Setelah beberapa lama bertarung, Pedal Pop hampir kalah karena tongkat singanya tidak berfungsi di dalam air. Jenderal Khan yang merasa dirinya sudah menang, ia muncul ke permukaan dan menculik Marco. Tak berselang lama, Pedal Pop pun muncul ke permukaan. Di sini ia mulai menyadari mengapa Jenderal Khan bisa murka kepada dirinya. Ia pun memarahi Tuan Jambul dan menutup semua pengeboran yang ada di tepi pantai. Sementara itu, Bella menghampiri Pedal Pop. Di sini ia meminta tolong untuk menyelamatkan ayahnya. Pedal Pop pun berjanji akan menyelamatkan ayahnya, asalkan dirinya jangan ikut dalam misi penyelamatannya. Akhirnya Bella pun menyetujuinya. Singkat cerita, ketika di perjalanan, Leona kebingungan dengan peta yang diberikan Bella karena memang gambarnya sangat aneh. Pedal Pop pun menghampiri Leona, namun tiba-tiba ia mendengar bunyi sesuatu yang ternyata itu adalah Bella yang sedang bersembunyi. Leona yang mengetahui itu, ia kaget tapi apa boleh buat, akhirnya ia menyuruh Bella untuk menunjukkan lokasi di mana Jenderal Khan berada. Singkat cerita, mereka pun sampai di Istana Dewan Laut. Pedal Pop dan yang lainnya pun mulai turun dan memasuki istana tersebut. Ketika sudah di dalam, mereka kebingungan karena keadaan istana itu sudah hancur berantakan. Tiba-tiba mereka menemukan tetua hiu yang duduk lemah di atas singgasana. Pedal Pop pun mulai bertanya kepada hiu itu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tetua hiu itu pun menjawab bahwa kerusakan ini adalah ulah Jenderal Khan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Jenderal Khan dulunya adalah sesosok pemimpin yang sangat baik, namun tiba-tiba ia menjadi berubah dan penuh dendam karena polusi yang disebabkan oleh penghuni daratan. Ia berkhianat dan menawan semua tetua Hiu yang ada di istana. Di sisi lain, Bella yang sedang bermain-main, ia hampir saja diserang oleh seekor blood monster. Untungnya Pelepop berhasil menyelamatkannya. Tetua Hiu pun menyuruh mereka untuk mengejar Blood itu karena ia yakin Blood itu akan menuju persembunyian Jenderal Khan. Mereka pun langsung pergi ke kapal Phoenix dan mengejar Blood tersebut. Tak berselang lama, benar saja mereka sampai di sebuah tempat yang sangat mengerikan. Pelepop sangat yakin bahwa tempat itu merupakan tempat Jenderal Khan. Mereka pun mulai mengendap-endap dan menyusup ke dalam persembunyiannya. Pelepop mengintai Jenderal Khan, sementara Leona mencari tetua Hiu yang disekap oleh Jenderal Khan. Ketika sudah bertemu, ia pun langsung membebaskan satu persatu tetua Hiu tersebut. Namun setelah membebaskan Marco, Twist dan Spike yang menunggu di kapal, ia tanpa sengaja menekan tombol yang menyebabkan Phoenix mengeluarkan suara sangat keras. Sehingga hal itu membuat penjaga tersadar, akhirnya Leona dan yang lainnya pun tertangkap. Kemudian mereka dibawa ke hadapan Jenderal Khan. Di sini ia yang sudah kesal merubah Marco menjadi pengikutnya dengan mutiara penghancur yang ada di trisulanya. Ketika Bella akan dirubah, Leona tiba-tiba menahannya dengan tangannya. Pelepop yang melihat itu, ia langsung menyerang Jenderal Khan sehingga Leona terselamatkan. Semua pasukan Jenderal Khan pun langsung menyerang Pelepop. Untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Spike dan Twist. Tak sampai di situ, semua pasukan Jenderal Khan tak menyerah, ia terus mengejar Pelepop dan yang lainnya. Ketika lolos dari beberapa pasukan Jenderal Khan, tiba-tiba gurita itu muncul di hadapan mereka. Di sini, Pelepop pun turun tangan, ia menekan sebuah tombol yang menyebabkan kapal Phoenix mengeluarkan sengatan listrik, sehingga akhirnya ia pun berhasil kabur. Setelah beberapa lama kejar-kejaran, Pelepop memutuskan untuk bersembunyi di sebuah celah gua yang ada di sana. Akhirnya mereka pun berhasil selamat, namun tiba-tiba gua tersebut menutup yang ternyata itu sebenarnya merupakan mulut naga laut. Setelah itu, tiba-tiba Leona mulai kesakitan. Di sini Pelepop pun membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ternyata itu merupakan bajak laut yang bernama Jenggo. Di sini ia mengungkapkan bahwa sihir di tangan Leona akan menyebar dan ia akan berubah. Kemudian ia memberikan sebuah ramuan penawar yang berwarna biru terang dari mutiara pencipta. Di sini ia menawarkan sesuatu, jika menginginkan obat penawarnya, maka Pelepop harus membantunya ke dalam mulut naga laut tersebut. Akhirnya tak punya pilihan, ia menyetujuinya dan bergegas pergi ke sana. Sementara itu, Jenderal Khan sangat murka setelah mengetahui Pelepop dan yang lainnya kabur. Di sini ia memutuskan untuk memancing Pelepop muncul dengan menyerang penghuni daratan. Kembali ke Pelepop, ketika dalam perjalanan mereka tiba-tiba diserang oleh seekor ribuan makhluk yang memiliki capit seperti kepiting. Spike dan Twist berlari menuju suatu tempat, sementara Pelepop meluncur menggunakan perahu milik Jenggo. Tapi ketika Pelepop akan menghampiri Twist, gua itu tertutup, akhirnya mereka pun terpisah. Setelah beberapa lama meluncur, mereka pun hampir terjatuh ke sebuah kawah yang dapat meleburkan baja sekalipun. Untungnya Pelepop dan Jenggo berhasil selamat, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Spike dan Twist diserang oleh induk monster tadi karena mereka tanpa sengaja memegang anak monster itu. Setelah menyadari bahwa induknya menyerang karena anaknya dibawa oleh mereka,
Twist dan Spike pun mencoba untuk mengembalikannya. Namun tiba-tiba anak monster itu terjatuh dan tersangkut di tepi jurang. Di sini Spike dengan beraninya ia menyelamatkan anak monsternya. Melihat hal itu, induknya langsung cindak terhadap mereka. Sementara itu, Pelepop sampai di sebuah kapal milik Dengo dan di sini ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyesal bahwa ia ternyata telah menipu Pelepop karena sebenarnya ia hanya ingin mengambil kalung yang bergambar foto istrinya. Dengo pun memberikan ramuan itu kepada Pelepop. Di sini ia juga mengatakan bahwa ramuan itu hanya bersifat sementara. Ketika Dengo menyuruh Pelepop untuk meninggalkannya, tiba-tiba datang gerombolan monster tadi menghampiri kapal mereka. Tak berselang lama, Twist muncul dengan induk monster tersebut. Di sini Pelepop pun mempunyai rencana keluar dari sana dengan memanfaatkan teman baru Twist. Mereka pun mulai menyusun rencananya dibantu dengan gerombolan anak monster itu yang menyusun bom milik Dengo. Ternyata di sini mereka berniat membuat naga itu bersin sehingga membuka mulutnya. Di sini Dengo bertugas menembak bom itu sementara Pelepop menarik kapal Dengo dengan kapal Phoenix. Akhirnya mulut naga itu terbuka, mereka pun berhasil selamat. Setelah di luar, Dengo berterima kasih kepada Pelepop karena telah menyelamatkannya. Ia pun mulai berpisah dan berniat akan menemui istrinya. Sementara itu, dengan bekal peta dari Dengo, Pelepop pun mulai menelusuri tempat-tempat dan mencari mutiara pencipta untuk menyelamatkan Leona. Karena dengan mutiara itu, sihir dari mutiara penghancur bisa disembuhkan. Setelah beberapa lama mencari dan tak kunjung ketemu, mereka hanya mempunyai satu tujuan lagi, yaitu suatu tempat yang dipenuhi dengan es. Mereka pun mulai menelusuri tempat itu, namun ketika akan sampai, Leona kesakitan karena efek ramuan itu mulai habis. Pelepop pun mulai bergegas masuk ke suatu gua. Di sini ia yakin bahwa mutiara itu ada di sana. Tapi tiba-tiba suatu paus penjaga mutiara itu menyerang mereka. Leona yang sudah tak kuat menahan sakitnya, ia berteriak kesakitan di hadapan paus tersebut. Melihat hal itu, pausnya tiba-tiba membawa Leona ke suatu tempat. Pelepop yang panik, ia berusaha mengejar Leona. Tapi ternyata paus itu membawa Leona ke mutiaranya dan tiba-tiba menyuruh Pelepop untuk mengambil mutiara itu. Tak pikir panjang, Pelepop pun mengambilnya. Ia pun mengeluarkan kekuatan mutiara tersebut. Akhirnya Leona berhasil disembuhkan. Setelah Leona sembuh, Pelepop pun mempunyai ide untuk mengalahkan General Khan. Sementara itu di Istana Singa, Higginbottom dan Kara mulai mengerahkan pasukannya untuk menjaga istana. Namun karena jumlah pasukan General Khan yang begitu banyak, semua pasukan istana pun kewalahan. Ketika hampir kalah, Pelepop pun muncul dan langsung menormalkan semua ikan yang tersihir mutiara penghancur. Setelah itu, Pelepop pun menyadarkan General Khan dengan menyuruhnya untuk melihat ke sekitar kerusakan yang disebabkan dirinya. Tapi termakan rayuan jahat ikan Remora, General Khan bersikeras akan menghancurkan penghuni daratan. Akhirnya tak punya pilihan lain, mereka pun bertarung dengan mengadukan mutiara tersebut. Seketika kedua monster itu berputar dan mutiara itu bersatu. Tiba-tiba ikan Remora itu pergi menghampiri mutiara itu lalu menghilang. Setelah kejadian itu, semua sihir dari General Khan kembali normal dan ia mulai menyadari apa yang telah ia lakukan. Pelepop memaafkannya, namun ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Istana pun merayakan kemenangan mereka, namun Higginbottom bilang semua ini belum berakhir karena jika kedua mutiara itu bersatu, maka akan menjadi mutiara laut yang sangat kuat. Terlebih lagi, mereka belum mengetahui siapa sebenarnya ikan Remora tersebut. Di mana ternyata ikan Remora membawa mutiara laut tersebut ke suatu tempat. Ternyata di sini ia berniat menggunakan kekuatan mutiara itu untuk membangkitkan Shadow Master.
Ketika sudah bangkit, Shadow Master sangat senang. Ia berterima kasih kepada ikan remora itu dan memberinya sebuah kekuatan, di mana ikan itu berubah menjadi besar dan memiliki tangan. Kemudian Shadow Master mengambil seekor ikan dan langsung merubahnya menjadi monster. Di sini ia pun menyuruh Remora untuk menyerang daratan bersama ikan monster tersebut. Sementara itu di kerajaan singa, Pelepop dan yang lainnya berencana pergi menemui Dewan Laut untuk membahas perihal mutiara laut. Tapi sebelum pergi, Pelepop diberitahu oleh Higabatem bahwa kekuatan tongkat singanya tidak berfungsi di bawah laut, sehingga dirinya harus berhati-hati terhadap semua penjahat. Setelah semua siap, mereka pun akhirnya pergi. Singkat cerita, Pelepop sampai di istana Dewan Laut, di mana ia mulai mendiskusikan tentang mutiara laut yang hilang dicuri oleh ikan Remora. Ia juga memberitahu bahwa Jenderal Khan juga dulu terpengaruh olehnya. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba Higabatem menghubungi Pelepop yang memberitahu bahwa ada sesosok monster yang sedang menyerang kerajaan beruang. Pelepop yang mendengar itu, ia bergegas pergi ke sana bersama prajurit ikan lainnya. Pada saat Pelepop sampai, ia langsung menghampiri Higabatem yang sedang terluka. Tiba-tiba keluar monster ikan tersebut dan kembali menyerang mereka. Melihat hal itu, Pelepop dan yang lainnya langsung mengejar ikan tersebut. Akhirnya setelah ketemu, Pelepop berusaha melawannya. Namun ternyata ikan itu sangat kuat, di mana tebasan pedang sekalipun tidak merobek kulitnya. Setelah beberapa lama bertarung, Pelepop berhasil memancing ikan tersebut ke daratan. Akhirnya ia bisa mengeluarkan kekuatan singanya, sehingga ikan itu terkalahkan. Di sisi lain, ikan Remora yang melihat ikan monster itu kalah, ia kebingungan apa yang harus dikatakan kepada Shadow Master. Tanpa ia sadari, ternyata Pelepop dan yang lainnya melihat dirinya. Ia sangat kaget karena melihat perubahan ikan Remora yang menjadi besar dan memiliki tangan. Akhirnya ia pun kabur dan mengancam akan membalas dendam. Setelah itu, Pelepop menghampiri Higabatem di mana ia merasa sudah tidak ada harapan mengalahkan mutiara laut itu tanpa kekuatan singa. Tapi tiba-tiba ia mengingat sesuatu tentang kesatria singa, keturunan raja bernama Magus. Ia ternyata meninggalkan daratan untuk melindungi lautan. Di sini Higabatem yakin bahwa kesatria itu bisa membantu Pelepop. Akhirnya Pelepop memutuskan untuk kembali ke Dewan Laut menanyakan hal itu. Setelah sampai di kerajaan laut, Tetua Hiu mengatakan bahwa Magus merupakan sebuah legenda, tapi jika Magus memang benar ada, ia pasti bisa membantu Pelepop. Tapi hanya Jenderal Khan yang mengetahui lokasi Magus berada. Di sini Tetua Hiu menyuruh penjaga untuk membawa Jenderal Khan ke hadapannya. Kemudian Pelepop meminta Tetua Hiu untuk membebaskannya dan bertanggung jawab atas Jenderal Khan di tangannya. Akhirnya Tetua Hiu menyetujuinya dan mengatakan kepada Jenderal Khan jangan mengecewakannya kembali. Setelah semua bersiap, mereka pun bergegas untuk pergi. Setelah beberapa lama di perjalanan, Pelepop dan yang lainnya sampai di suatu daerah yang Jenderal Khan yakini bahwa kota itu merupakan tempat tinggal Magus. Namun ketika menelusuri tempat itu, Spike tanpa sengaja mengambil suatu buah yang ternyata itu merupakan jebakan. Tak berselang lama muncul seekor singa laut tua yang ternyata itu merupakan Magus. Ia pun membebaskan Pelepop dan di sini ia bilang bahwa dirinya merasa sudah pernah melihat dirinya. Kemudian ia mengambil buku silsilah keluarga di mana terdapat foto seekor raja singa yang mukanya mirip dengan Pelepop. Setelah itu, Pelepop mulai bertanya tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan singa di bawah air. Seketika Magus pun memberikan kekuatannya, namun ternyata itu tidak cukup dan ia harus pergi ke suatu tempat untuk mengambil kekuatannya.
Sementara itu, Jenderal Khan yang sudah muak menunggu, ia pergi sendirian mencari ikan remora tersebut. Pedelpop pun menyuruh Leona untuk mengejarnya, sementara dirinya akan pergi untuk mengambil kekuatan singanya. Singkat cerita, Pedelpop sampai di suatu tempat yang bernama Arena Tenggelam. Mereka pun mulai masuk ke dalam dan ternyata ada sesosok prajurit yang menjaga tempat itu. Di sini, Magus membangunkannya, di mana ia mengungkapkan bahwa dirinya membawa penantang baru. Pedelpop pun bersedia bertarung untuk mendapatkan kekuatan singa tersebut. Gimana gitu? Tidak. Setelah beberapa lama bertarung, Pedelpop mulai terpojok dengan kekuatan prajurit itu. Spike dan Twist pun membantunya, tapi malah mereka yang diserang olehnya. Tiba-tiba tongkat Pedelpop bersinar di mana memberinya penglihatan tentang arus laut yang sangat deras. Di sini ia mempunyai ide dengan memanfaatkan arus tersebut untuk menyerangnya. Akhirnya Pedelpop pun memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian prajurit itu pun memberikan kekuatannya sehingga Pedelpop akhirnya bisa menggunakan kekuatan singa di dasar laut. Kekuatan singa! Sementara itu, Jenderal Khan sudah sampai di sebuah tempat beres dan ternyata ada Remora di sana. Remora yang melihat Jenderal Khan, ia pun kabur dan masuk ke dalam bongkahan es tersebut. Ketika Jenderal Khan berhasil mengikutinya, di sini ia sangat kaget setelah melihat sesosok bayangan hitam berkekuatan jahat. Shadow Master yang mengetahui adanya penyusup, ia pun langsung menyerangnya. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Jenderal Khan terkalahkan di mana ia tenggelam ke bawah dan pingsan. Ketika Remora akan memastikannya apakah dia sudah mati, untungnya berbarengan dengan itu, Leona datang dan langsung membawanya pergi. Singkat cerita, Pedelpop dan yang lainnya pun mulai berkumpul kembali. Di sini Jenderal Khan langsung memberitahu kepada Pedelpop sosok yang ia lihat tadi. Akhirnya Pedelpop pun menyadari bahwa kekacauan ini merupakan ulah Shadow Master. Benar saja, Higginbottom langsung menghubungi Pedelpop, di mana ia mengatakan bahwa akan terjadi suatu bencana yang sangat besar jika Shadow Master berhasil menghancurkan es di Teluk Besar. Mendengar hal itu, mereka pun akhirnya bergegas pergi untuk mencari kekuatan keberanian singa. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat di mana itu merupakan istana kesatria hiu putih. Di sini Magus menyuruh mereka masuk sementara dirinya akan tertidur di luar. Setelah Pedelpop masuk ke dalam, tiba-tiba tembok istana itu mulai menyempit. Pedelpop pun mulai kebingungan apa yang harus dirinya lakukan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk berenang ke depan karena yakin jalan keluarnya ada di sana. Setelah beberapa lama berenang, akhirnya mereka menemukan jalan keluar dan selamat. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi ketika di perjalanan, mereka dihadang oleh sesosok patung hiu, di mana patung itu hidup dan menyerang mereka. Ketika mereka berhasil menghancurkan patung tersebut, ternyata patung itu kembali menyatu. Akhirnya mereka membagi tugas di mana Leona dan yang lainnya menghadang patung tersebut, sementara Pedelpop pergi menemui kesatria hiu putih itu. Ketika sudah bertemu, kesatria hiu itu pun menanyakan apa yang Pedelpop inginkan. Pedelpop pun bilang bahwa dirinya menginginkan kekuatan keberanian singa untuk menyelamatkan daratan dan lautan. Akhirnya kesatria itu pun bersedia memberikannya, tapi dengan syarat Pedelpop harus mengalahkannya. Akhirnya Pedelpop pun menyetujuinya dan mereka pun langsung bertarung.
Setelah beberapa lama bertarung, Kesatria Hayu itu memberikan tawaran kepada Pelepop, yaitu menukar kekuatan singa dengan temannya. Pelepop yang kebingungan, ia hanya terdiam. Akhirnya Kesatria itu pun menembak Leona dengan tongkatnya. Namun di sini Pelepop menghadangnya, akhirnya dirinya lah yang terkena serangan tersebut. Akhirnya merasa Pelepop sudah layak akan kekuatan keberanian singa, ia pun berniat akan memberikannya. Tapi tiba-tiba Magus datang, di mana ternyata mereka diserang oleh sesosok monster yang sangat besar. Ketika bangunan itu runtuh dan menimpa Pelepop, Remora yang mengira Pelepop dan yang lainnya sudah mati, ia pun dan monster itu pergi dari tempat tersebut. Tapi ternyata di sini Pelepop dan yang lainnya masih hidup karena Magus berhasil melindunginya, tapi Magus tiba-tiba pingsan dan dirinya menghilang. Mengira Magus telah mati, semuanya pun menangis. Tanpa mereka sadari ternyata Magus telah berubah dan menyatu dengan lautan. Setelah itu, Hiu Putih pun menepati janjinya, di mana ia memberikan kekuatan keberanian singa kepada Pedelpop. Dirasa misinya sudah selesai, Magus pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, di Istana Singa, kekacauan mulai terjadi, di mana air mulai naik dan terjadi badai yang sangat hebat. Di sini, semua rakyat singa berlindung di sebuah kerajaan elang. Kembali ke Pedelpop, setelah mendapatkan semua kekuatannya, mereka pun bergegas menghentikan Shadow Master. Mereka pun melewati sebuah arus yang sangat kencang, di mana arus tersebut bersumber dari kekuatan mutiara lautan. Setelah sampai di tengah pusaran arus, mereka pun melihat Shadow Master yang sedang menggunakan kekuatan mutiara itu. Pedelpop yang melihat itu, ia langsung bergegas menghentikannya. Di sisi lain, Jenderal Khan menghadapi Remora, sementara Leona menghadapi monster besar tersebut. Setelah beberapa lama bertarung, Leona berhasil mengalahkan monster itu dengan menjatuhkannya ke kawah dan meledakkan kapal Phoenix bersamanya. Shadow Master yang sudah muak, ia mengeluarkan kekuatan mutiaranya sehingga membuat Pelepop hampir dikalahkan. Tiba-tiba Magus datang dalam mimpinya, di mana ia mengatakan bahwa jika ingin mengalahkannya, maka mereka harus bersatu. Akhirnya Pelepop pun mulai menyadari, jika ingin mengalahkan Shadow Master, maka kekuatan daratan dan lautan harus menyatu. Kemudian ia pun menyatukan tongkat Jenderal Khan dengan tongkat singa miliknya, sehingga menciptakan kekuatan yang sangat hebat. Akhirnya Shadow Master pun dikalahkan. Setelah kejadian itu, daratan menjadi damai di mana badai mulai berakhir. Remora ditahan dan kerajaan singa pun merayakan kemenangannya, lalu film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film Pelepop Atlantos 2 yang dirilis pada tahun 2016. Gimana menurut kalian guys filmnya? Seru nggak? Komen ya di kolom komentar. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Dan pastinya makasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan dukung ke channel Bang Wiguna ini. Tak bosan-bosan, Bang Wiguna juga selalu mendoakan kalian dan sekeluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus pandemi yang sekarang sedang melanda dunia ini. Oke, Bang Wiguna undur diri. Thanks for watching and see you in the next on video. Bye-bye.